ila hadrul semua Quran. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bermula ini itu menjelaskan suatu fasal fit tawafi dalam menjelaskan tawaf. Wa syurutuhu bermula syarat-syaratnya tawaf sab'atun itu ada 7. Ahaduha bermula bagian pertamanya sab'ah tuhrun itu suci an hadasin dari hadas. Binawaihi dengan dua macamnya hadas. Al-ashori rupanya hadas kecil, wal akbari dan hadas besar. Wa an khobasin dan dari kotoran-kotoran, fi saubihi baik dalam pakaiannya mutawif, wa badanihi dan badannya mutawif, wa matofahu dan wa mutafihi dan tempat tawafnya mutawif. Saniha bermula yang keduanya sab'ah ya tadi ya, sab'ah. Satrul aurati itu menutup aurat. Salisuha bermula ketiganya sab'ah. Bada'uhu itu memulainya mutawif bil hajaril aswadi dengan hajar aswad. Muhazian dengan berpatokan lahu bagi mutawif mangkibihi dengan sisinya mutawif al-aisari yang kiri. Rabi'uha bermula yang keempatnya sab'un. Ayaja'ala hendak menjadikan siapa mutawif al-baita akan baitullah an yasarihi dari kirinya, dari posisi kirinya mutawif. Marron halnya lewat ila jihatil hijri sampai ke arah hijr Ismail. Kharijan halnya keluar anil baiti dari baitullah, maksudnya Masjidil Haram. Wa in syadzarwan wa an syadzarwanihi dan dari syadzarwannya bait. Ya. Kalau nggak salah di kalian salah harokat itu bacanya syadzarwan. Wa an hijrihi dan dari hijr Ismail. Bijami'i badanihi dengan seluruh badannya man atau mutawif. Wa saubihi dan pakaiannya mutawif. Khamisuha bermula kelimanya sab'ah kaunuhu itu adanya mutawif fil Masjidil Haram di Masjidil Haram. Sadisuha bermula yang kelimanya mutawif sab'ah kaunuhu itu adanya tawaf sab'an itu 7 yakinan dengan yakin. Sabi'uha bermula ketujuhnya sab'ah ada musarfihi tidak melakukan tawaf li ghairihi karena selain tawaf. Wa ingkana dan harus ada wa ingkana dan apabila ada apa tawafu tawaf laisa tidak ada apa tawafu nusukin. Tawaf haji ushturitos maka disyaratkan fihi dalam tawaf apa niat wa ingkana dan walaupun ada apa tawafu nusuki tawaf ibadah haji la tushtarotu itu tidak disyaratkan apa niat fihi dalam nusuk. Wa sunanu tawafi bermula sunah-sunah tawaf kasirotun itu banyak. Minha sebagian daripada sunnah itu tetap sebagian daripada sunnah. Al-masyu itu berjalan nggak pakai sendal ya. Fi jami'ihi dalam seluruhnya tawaf. Ila li'udhrin kecuali karena uzur. Wa ayastalama dan hendaknya uluk salam siapa mutawif al-hajarul aswadi akan hajar aswad biyadihi dengan tangannya mutawif awala tawafihi di awal tawafnya mutawif atau orang yang tawaf. Wa yuqabbilahu dan hendak mencium siapa man mutawif hu akan hajar aswad. Wa yudha'a dan menaruh siapa mutawif jabhatahu akan keningnya mutawif alaihi atas hajar.
Wa yukarriru dan berulang-ulang apa zalika demikian itu yuqabbilahu salasan dengan 3 kali, salasan dengan 3 kali. Wa ayyar mula. Nah, di kalian juga banyak yang salah harokat ya. Dan hendaknya jalan cepat siapa ar-rajulu laki-laki fi tawafi dalam tawaf ba'dahu setelah tawaf sa'yun bermula sa'i. Fi salasil dalam 3 yang pertama. Wa ayut tabi'a wa ayut tiba'a gitu ya. Ittiba ini sebenarnya. Dan hendak ittiba fi tawafi dalam tawaf, fihi dalam tawaf itu tetap dalam tawaf romalun bermula selempang. Bukan romlun. Kalau romlun artinya kerikil atau pasir, batu-batu kecil, romlun. Bi ayyaj'ala dengan hendak menjadikan siapa mutawif wastoridaihi akan tengah-tengah selendangnya mutawif tahta mangkibil aimani di bawah sisi kanan. Jadi yang kiri di atas, yang bawah di kanan, diselempangin gitu. Wa torfaihi dan ujungnya ala mangkibil aisari di sisi bagian kiri. Wa yuqarriba dan hendaknya mendekatkan diri atau ibadah siapa ar-rajulu laki-laki fi tawafihi dalam tawafnya rajul minal baiti dari Baitullah. Wa yuwaliya dan hendaknya meneruskan atau terus menerus apa tawafnya mutawif atau man. Wa yusalliya dan hendaknya sholat siapa mutawif ba'da faraghi setelah selesainya tawaf. Rakaat ini dengan 2 rakaat. Khalfal maqami di belakangnya makom Ibrahim. In tayassara apabila gampang atau mudah apa sholat. Wa ayas istaf'ala yastafilu ayastalima salama yastalimu. Wa yastalima dan hendaknya salam uluk salam siapa man al hajarul aswadi akan hajar aswad ba'da faraghi setelah selesainya tawaf. Minar rakaataini nyatanya dari 2 rakaat. Faslun. Syurutus sa'i bermula syarat-syaratnya sa'i arba'atun itu ada 4. Al awalu bermula yang pertama ayyaqa'a hendak didatangkan apa sa'i ba'da tawafi shahihi setelah tawaf sahih min ruknin dari tawaf rukun au kudumin atau tawaf kudum. Jadi tawaf itu kan ada 4 ya. Ada 4 macam tawaf. Asani bermula yang kedua. Ayabdi'ah itu hendak memulai siapa mutawif fil marroti dalam 1 kali al-ula yang pertama minas sofa dari sofa wasaniyati dan yang kedua minal marwati dari marwah wahakadza dan seterusnya. Asalisu bermula yang ketiga ayak to'ah hendak memutus siapa mutawif bimururihi dengan lewatnya mutawif jami'al mas'ah akan seluruh tempat sa'i. Ar-rabi'u bermula yang keempat ayas'a itu hendak sa'i siapa mutawif sab'an dengan 7 yakinan dengan yakin. Muhimmatun bermula ini itu menjelaskan perkara yang penting. Yusannu disunahkan muta'akkadan dengan sangat apa ziaratu qabri sayyidina Rasulillahi ziarah kepada makamnya pemimpin kita rupanya Rasulullah. Walau li ghairi hajin walaupun karena selain haji. Wa mu'tamirin dan selainnya orang yang umroh. Nah, hajin itu orang yang haji. Kalau mu'tamir orang yang umroh. Li ahadisi karena beberapa hadis warodat yang datang apa hadis fi fadliha dalam keutamaannya ziaratu qabri sayyidina Muhammadin. Wallahu a'lam. Ini udah selesai ya. Khotimatun. Bermula ini itu menjelaskan akhiran penyempurnaan
Nas'alu meminta siapa saya Allah akan Allah husnal khotami akan baiknya penyempurnaan. Yajibu wajib ala kulli mukallafin atas setiap orang mukallaf apa at-taubatu taubat fauron dalam seketika itu mingkul lima asiatin dari setiap maksiat. Kabiratin rupanya dosa besar, kanat yang ada apa maksiat, au saghiratin atau dosa kecil. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala, wa tubu dan taubatlah siapa kalian, ilallahi kepada Allah, jami'an akan seluruhnya. Ayyuhal mu'minuna wahai orang-orang yang beriman, la'allakum supaya ada kalian, tuflihuna itu orang-orang yang berhasil. Atau tuflihuna berhasil siapa kalian? Itu tuflihuna berhasil siapa kalian? Waqala dan bersabda siapa Nabi, tubu bertobatlah siapa kalian, ilallahi kepada Allah. Fa inni maka sesungguhnya saya atubu itu meminta tobat siapa saya ilaihi kepada Allah, kulla yaumin di setiap hari mi'ata marrotin sebanyak 100 kali. Wa yajibu dan wajib alaihi atas man apa tajridu qalbihi atau mukallaf mukmin enggak apa-apa. Apa tajridu qalbihi memurnikan hatinya mukmin. Wa hifdzuhu dan menjaganya mukmin min jami'i awsafi dari seluruh sifat-sifat al-madhmumati yang tercela. Kasyaki seperti halnya ragu-ragu fillahi dalam Allah. Wal amani dan aman min makril laili dari mengingkari Allah, merasa aman ketika mengingkari Allah. Wal qanuti dan tidak senang atau membenci mir rahmatillahi dari kasih sayangnya Allah Ta'ala. Wal kibri dan takabur, wal ujubi dan ujub, wal riya dan riya yaitu pamer, wal hasudi dan hasud, wal hikdi dan dengki, wa tahliyatuhu dan bercampur atau membiasakannya mukmin bi jami'il awsafi dengan seluruh sifat-sifat al mahmudati yang terpuji, kal ikhlasi seperti halnya ikhlas, wa tawadu'i dan tawadu, wa ridho dan ridho anillahi dari keputusannya Allah, wa tawakal dan pasrah alaihi atas Allah, wa sobru dan sabar alal balaya atas bencana wal mihani dan cobaan, wa sobru dan sabar ala taati atas ketaatan, wa sobru dan sabar anil ma'asi dari beberapa maksiat, wasiqatu dan dipercaya birizkillahi dengan rizkinya Allah, birizki dengan rizki minallahi ta'ala dari Allah Ta'ala, wa bughdu dunya dan tidak menyukai dunia, wa adawatun nafsi dan memusuhi hawa nafsu, wa syaitani dan memusuhi setan. Wa yajibu dan wajib alaihi atas mukmin apa hifdzul a'dha'i menjaga anggota-anggota as-sab'ati yang 7 min jami'il ma'asi nyatanya dari seluruh kemaksiatan. Fa yajibu maka wajib alaihi atas mukmin apa hifdzul aini menjaga mata anin nadhari dari melihat ilal muharramin kepada perkara yang diharamkan, kanadhari seperti halnya melihat ila nisa'i kepada perempuan-perempuan al ajnabiyati yang bukan saudaranya, wa nadharul aurati dan melihat aurat, wa nadharu dan melihat bil istihqari dengan merendahkan ila muslimin kepada orang Islam, wa nadharu dan melihat fi baitil ghairi di rumahnya orang lain bi ghairi idnihi tanpa izinnya ghair, wa hifdzul lisani dan menjaga lisan minal kadhibi dari berbohong, wal ghibati dan ghibah, wa ia bermula ghibah zikruka zakaraka itu menyebutkan zikruka itu menyebutkannya kamu, akhoka akan saudara kamu, al muslima yang muslim, bima dengan perkara yukrihu yang dibenci apa ma,
Yukrohu yang dibenci apa ma. Kalau yukrihu yang membenci siapa akhohu akan ma gitu. Wa ingkanas dan walaupun ada apa ma sodikon itu benar. Wa minan namimati dan dari namimah. Namimah itu adu domba. Wahia bermula namimah naklu kalamin nasi, memindah atau mengambil kalamnya manusia. Ba'duhum naklu ba'duhum akan sebagiannya kalam ila ba'din kepada sebagian yang lain biqasdil ifsadi dengan tujuan menghancurkan, wal fitnati dan fitnah, wal istihza'i dan meremehkan bi muslimin dengan orang-orang Islam. Ya, kalau istihqor itu kepandangan meremehkan, kalau istihza itu dia ucapannya meremehkan gitu. Wasukhriyati dan merendahkan bihi dengan muslim. Wadhahaku dan menertawakan. Wadhahaku dan menertawakan alaihi atas muslim. Istighfafan karena merendahkan, wahtikoron dan meremehkan lahu kepada muslim. Wahifzul udhuni dan menjaga telinga, minal istima'i dari mendengar, ilal ghibati kepada ghibah, wan namimah dan namimah, wasairil aqwali dan seluruh ucapan-ucapan al muharramati yang diharamkan, wahifzul yadain dan menjaga dua tangan, minat tatfifi dari menggampangkan atau dari mengurangi, fil kaili dalam timbangan, wal wazni dan timbangan. Kalau kaili itu takaran ya, bukan timbangan ya, takaran lebihnya kayak mililiter. Kalau wazni itu kilogram. Wal khiyanatu dan khianat, wasaraqatu dan mencuri, walisa iril umuri dan seluruh perkara-perkara al muharramati yang diharamkan. Kal qatli seperti halnya membunuh, wa darbi dan memukul bi ghairi haqqin dengan tanpa adanya kebenaran. Wa hifdzur rijlaini dan menjaga dua kaki minal masyi dari berjalan, fi sa'ayatin dalam berjalan, bi muslimin dengan orang Islam. Sa'a itu lebih menyakiti ya. Bi muslimin dengan orang Islam. Au qatlihi atau membunuh muslim, auma atau perkara yadurru yang dapat membahayakan apa mahu akan muslim bi ghairi haqqin dengan tanpa adanya kebenaran. Wa ghairu zalik dan bermula wa ghairi zalik dan selainnya demikian itu min kulli ma dari setiap perkara harrama yang diharamkan, apal masyu berjalan ilaihi kepada ma. Wa hifzul farji dan menjaga farji. Tanggung ya. Mana tadi ya? Minaz zina dari zina, wal liwat dan liwat. Liwat itu dia dari dubur, kalau liwat. Wal istimna dan bersenang-senang bil yadi dengan tangan. Wa hifdzul batni dan menjaga perut min kulli muharramin dari setiap perkara yang diharamkan. Misli aklir riba seperti halnya memakan riba. Wa syirbi kulli muskirin dan meminum seluruh perkara yang memabokkan. Wa akli malil yatim dan memakan makanan hartanya anak yatim, dan memakan hartanya anak yatim. Wa kullima dan seluruh perkara harrama yang telah mengharamkan siapa Allah Ta'ala minal ma'kulati nyatanya dari perkara-perkara, minal ma'kulati nyatanya dari makanan-makanan, wal masyrubati dan minuman-minuman. Berapa lagi nih? Sebentar lagi. Wayam bagi dan sebaiknya lil mukmini bagi orang yang mukmin al akili yang akal, yang berakal, apa ayakuna hendak ada siapa mukmin khosyian itu khusyuk, mutawadian yang tawadu, khaifan yang takut, wajilan dan waspada yang waspada, musyafaqon nyatanya waspada, min khosyatillahi dari takut kepada Allah Ta'ala, zahidan zuhud atau menjaga fid dunya dalam dunia,
qani'an, membersihkan, bil yasiri, dengan perkara yang mudah, minha, dari dunia, munfiqon, menafkahkan, lil fadili, bagi lebihan harta, an hajatihi, dari hajatnya man, mimma, dari perkara fiyadihi, dalam tangannya man, nasihan, halnya memberi nasihat, li ibadillahi, kepada hambanya Allah, musyfiqon, memberikan pertolongan, alaihim, atas mukmin, rahiman, menyambung sanak, bihim, dengan mukmin, amaro, memerintahkan siapa man, bil ma'rufi, dengan kebaikan, amron, ya, nahian, amiron, gitu, nahian, melarang, anil mungkari, dari kemungkaran, musari'an, bergegas, fil khairati, dalam kebaikan, mulaziman, menetapi, lil ibadati, kepada ibadah, da'iyan, mengajak, ilal huda, kepada petunjuk, kasirul hayai, memperbanyak rasa malu, qalilal adza, menyedikitkan menyakiti, suduqol lisani, benar dalam ucapan, qalilal kalami, sedikit dalam berbicara, barron, berbuat baik, biwalidayhi, kepada kedua orang tua, wusulan, menyambung, li aqoribihi, kepada kerabatnya man, wadudan, berbuat baik, li ikhwanihi, kepada keluarganya atau saudara-saudaranya man, yukhafu rabbihi, yukhafa aja, yang takut siapa man, rabbahu, akan Tuhannya man, wa yarju, dan mengharapkan siapa man, rahmatahu, akan kasih sayangnya Allah, wa yu'ta, dan memberikan siapa man, lillahi, karena Allah, wa yamna'u, dan mencegah siapa man, lillahi, karena Allah, wa yahubbu, dan cinta siapa man, lillahi, karena Allah, wa yahbudu, wa yabghadu, dan benci siapa man, fillahi, karena Allah, wa yarda, dan ridho siapa man, lillahi, karena Allah, wa yaghdabu, dan marah siapa man, lillahi, karena Allah, mahabban, rasa cinta, lillahi, kepada Allah, wa rusulihi, dan rasulnya Allah, wa ashabihi, dan sahabatnya Allah, wa ahli baitihi, dan keluarganya Nabi, wal ulama'i, dan ulama, wasolihina, dan orang-orang soleh, husnudzoni, baik persangkaannya, bijami'il mu'minina, dengan seluruh orang-orang yang beriman, fanas'alu, meminta siapa saya, Allah, akan Allah, ayukhalliqona, akan hendak menciptakan siapa Allah, na, akan kita, wa ahabbatina, dan kekasih kita, bijami'il ausofi, dengan seluruh sifat, alhamidati, yang terpuji, wa jarroda yujarridu, wa yujarriduna, yujarridana, dan membersihkan siapa Allah, na, akan kita, min jami'il ausofi, dari beberapa sifat, azamimati, yang tercela, wa yarzuqona, dan memberikan rizki siapa Allah, na, akan kita, kamalal mutabi'ati, dengan sempurna mengikuti, li nabiyina, kepada nabi kita, wa habibina, dan kekasih kita, waman, dan seseorang, lahu, itu tetap bagi man, al minnati, bermula keutamaan, alaina, atas kita, sayyidana, rupanya pemimpin kita, Muhammadin, rupanya Nabi Muhammad, fi jami'il aqwali, dalam seluruh ucapan, wal af'ali, dan seluruh perbuatan, wal ahwali, dan seluruh tingkah, innahu, sesungguhnya Nabi, innahu, sesungguhnya kelakuan, alama, atas perkara, yasha'u, yang berkehendak siapa Allah, qadirun, yang berkehendak, ya sama qadirun, qabil ijabatil jadiri, dan memenuhi keinginan, wahadza, bermula ini, akhiruma, akhirnya perkara, yassaro, semoga memudahkan, hu, akan ma, siapa Allahu, Allah Ta'ala, min jami'i hadzal matani,
Man akan seseorang gitu. Jamaah yang mengumpulkan siapa? Man hadzal matana akan matan ini. Al-latifa yang tipis fima dengan perkara yahtaju yang membutuhkan siapa? Akan siapa kullu mukallafin setiap orang mukallaf. Wadi'in dari orang-orang awam au syarifin atau orang-orang yang alim. Ja'ala semoga menjadikan akan mukallaf siapa Allah kholison akan orang yang ikhlas liwajihi karena kepada Allah zatnya Allah al-karimi yang mulia wasababan dan menjadi sebab lil fauzi kepada keselamatan bi jannatin naimi dengan surga jannatun naim nama surga. Walhamdu bermula segala puji lillahi itu tetap bagi Allah Rabbil alamina penguasa seluruh alam. Wassallah dan semoga memberikan rahmat tazim siapa Allah Ta'ala ala sayyidina atas pemimpin kita Muhammadin rupanya Nabi Muhammad wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi Muhammad wa sahbihi dan sahabatnya Nabi Muhammad ajma'ina ya seluruhnya. Amin. Wakana dan ada apal farahu selesai minhu dari hadis ala yadi jami'ihi atas tangan orang yang mengumpulkan ar-raji rupanya orang yang meminta al-afwa akan pengampunan min rabbihi dari Tuhannya roji atau yadu jami'ihi zil atau rupanya zat yang memiliki pemberian. Abi Bakrin bin Muhammad Syato rupanya Abi Bakrin bin Muhammad Syato Asrul Isnaini di asar hari Senin At-Tasi'i tanggal 9 min syahril Dzulqa'dati dari bulan Dzulqa'dah al-harami yang diharamkan. Maksudnya bulan ihram. Dzulqa'dah, syahril Dzulqa'dah. Salasi wa salasimiatin tahun ke-303 ba'da alfin setelah 1000. Berarti 1303 maksudnya. Min hijrati dari hijrahnya seseorang. Min hijrati man dari hijrahnya seseorang ja'ala yang menjadikan siapa Allah syamailahu akan keutamaannya man ala ablaghi wasfin atas paling tinggi-tingginya sifat. Sholat semoga memberikan rahmat azim siapa Allah alaihi atas Nabi wasallama dan memberikan keselamatan siapa Allah wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi wa sahbihi dan seluruhnya sahabat wa kulli nasijin dan atas orang-orang yang mengikuti alamanawalihi atas menyambung ke sahabat. Nala itu sebenarnya mendapatkan. Allah alam. Ntar doanya ntar. Jadi ntar besok bawanya tafsir Yasin, tapi ntar saya jelasin sedikit, ngertiin tafsir Yasin sedikit aja. Terus sambil jelasin ini dikit yang menurut saya penjelasan yang masih terlambat, ketinggalan. Faslun fit tawaf. Syarat tawaf itu ada 7. Yang pertama suci dari hadas, dari macam-macamnya hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dari najis-najis, kotoran-kotoran, baik badan, pakaian ataupun tempat tawafnya. Makanya tempat tawaf itu biasanya dibersihi. Cuman pernah ada kejadian orang Indonesia itu kakinya terbakar ketika sedang tawaf. Gara-gara apa ternyata? Padahal dia seorang kiai. Padahal apa? Ternyata karena apa gitu. Saya cerita kejadiannya dulu ya, jangan langsung sebabnya. Jadi awal mulanya itu dia lagi tawaf. Ketika lagi tawaf ternyata dia berhenti. Ketika berhenti
langsung ngambil sorbannya taruh di bawah. Buat apa? Buat alas buat kakinya. Akhirnya nggak lama dia jalan lagi. Nah ketika jalan lagi dia ngambil sorbannya lagi, ditutup lagi ke bawah. Sorban itu yang maksudnya yang taruh di samping. Kan kalau kain ihram kan ada dua, yang satu di bawah, yang satu di atas. Yang kalau dia selain tawaf itu dia taruhnya dia lurus gini, ini ke bawah. Tapi kalau dia lagi tawaf itu tijak itu ditaruh ke samping, diselempangin. Yang ujung-ujung ke kiri, yang lingkarnya, yang tengahnya di bawah kanan. Ya, kalian kayaknya belum pernah praktek pakai pakaian ihram ya? Pernah. Itijak pernah tahu nggak itijak? Tahu kan? Nggak tahu kan? Nah, itijak itu dia kayak gitu, diselempangin. Yang ujung-ujung itu diikat di kiri, yang tengahnya taruh di kanan. Itijak namanya. Nah, itu dilepas terus taruh di bawah. Akhirnya karena bolak-balik kayak gitu, akhirnya apa? Petugas yang haji, petugas yang tawaf itu datang ke situ terus tanya, kenapa gitu? Katanya panas. Padahal di sana itu pakai marmer. Marmer itu bisa menyerap panas. Apalagi apalagi di samping-samping masjid itu ada yang namanya pendingin. Sekarang itu udah enak. Nggak kayak zaman dulu udah nyeker, jalan kaki, terus apa? Di gurun pasir, ya kan? Kalau zaman sekarang udah enak. Nah, akhirnya apa? Dia itu tanya, akhirnya dibawa ke samping, ternyata dia adalah seorang ulama di Indonesia. Punya selidik sama pengurus haji. Itu gara-garanya apa? Gara-garanya dia itu sering minta sumbangan, dan yang seharusnya sumbangannya itu buat pesantrennya, dia punya yayasan, seharusnya buat pesantrennya, seharusnya buat anak yatim yang dia kelola, ternyata buat diri sendiri. Ada lagi orangnya lagi lempar jumroh. Apa? Itu seorang DPR. Itu batunya itu balik lagi. Terus dia tanya, kenapa sih ini batu ada yang lemparin saya? Setiap dia ngelempar, itu balik lagi. Setiap dia ngelempar, balik lagi. Akhirnya dia tanya, kenapa sih ini ada yang lemparin saya mulu? Ternyata ada suara kecil yang membuat dia tobat. Apa ngomongnya? Masa setan lempar setan. Ternyata dia DPR tukangnya korupsi. Akhirnya apa? Masa setan lempar setan. Karena lempar jumroh itu dia aplikasi dari waktu Nabi Ismail melempar setan. Waktu menggoda setan itu menggoda. Tapi masih mending orang yang diingetin kayak gitu, berarti Allah masih sayang. Dikasih waktu buat bertobat. Daripada orang yang lakuin jelek, haji selamat, dia merasa benar sampai mati ternyata dosanya bejibun. Ada nggak? Ada. Saniyah yang kedua itu menutup aurat. Yang ketiga itu memulai dengan hajar aswad, muhadhiyan lahu bimangkibal aisari. Dia menjaga Ka'bah itu di sisi kiri. Yang keempat, menjadikan Baitul Haram, bait Ka'bah maksudnya, Ka'bah di sisi kirinya. Maron ila jihad ila hijri. Berjalan ke arah Hajar Aswad. Kharijan anil baiti. Di luar Baitullah. Wa ani syadzarwan dan syadzarwan. Syadzarwan itu fondasi daripada Ka'bah, itu namanya syadzarwan. Jadi ntar kalau kalian lihat Ka'bah, itu ada bajunya, itu namanya kiswah. Kalau temboknya namanya jidarul Ka'bah. Nah, sisi-sisi Ka'bah itu namanya rukun. Ada rukun Yamani, ada rukun Iraqi. Kalian baca sendiri. Nah, Hajar Aswad
itu juga di salah satu rukun. Nah, sisinya Hajar Aswad itu namanya rukun Yamani. Seseorang yang melambaikan tangan itu di rukun Yamani, dan yang mencium itu di Hajar Aswad. Salam itu di rukun Yamani. Nah, mudah-mudahan kita pernah haji semuanya ya. Wa an hijrihi, dan dari hijr Ismail. Ila jihadil hijri, sampai ke arah hijr Ismail. Oh, ini hijr Ismail ya. Maron ila jihadil hijri Ismail. Wa an Syadzarwan. Wa an hijrihi, dan dari hijr Ismail. Hijr Ismail itu yang mana? Hijr Ismail itu yang letter U. Jadi ini umpamanya Ka'bah. Ka'bah terus di sininya ada lingkaran gini. Lingkaran kayak U, yang kadang-kadang orang sholat di situnya. Jadi umpamanya ini Ka'bah, terus ada letter U gini, itu namanya hijr Ismail. Jadi tempat Nabi Ismail itu di situ. Jadi yang bangun Ka'bah itu yang pertama adalah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nah, itu ada makom Ibrahim itu bukan kuburannya Nabi Ibrahim, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Jadi dulu Ka'bah itu gede, itu sampai hijr Ismail. Dulu Ka'bah itu sampai hijr Ismail setengah lingkaran, lonjong gini, terus sampingnya setengah lingkaran, nggak kotak Ka'bah itu. Salah. Jadi dulu Ka'bah itu kayak gitu. Jam 10.00. Jadi kayak gitu. Jadi dulu itu gede Ka'bah itu sampai ke hijr Ismail, tempatnya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu sampingnya, Nabi Ibrahim itu yang di atas. Nah, ceritanya itu kayak gitu. Nah, mulai jadi kotak mulai kapan? Mulai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu terkena banjir bandang sehingga Ka'bah itu dikecilkan, dibangun lagi. Kalau kalian pernah baca Khulasan Nurul Yakin, pernah ngaji Khulasan Nurul Yakin nggak? Belum ya? Nah, ketika Ka'bah itu kan kena banjir bandang, ya kan? Akhirnya apa? Ka'bah hancur. Nah, ketika Ka'bah hancur, akhirnya apa? Hajar Aswad itu diambil sama Nabi, tapi karena kaum Quraisy itu, orang-orang Mekah itu ribut, siapa yang mau ngangkat Hajar Aswad? Karena Hajar Aswad itu dianggap batu yang mulia. Akhirnya rebutan. Nah, ketika rebutan, akhirnya apa? Pemimpin kaum Quraisy, kaum Arab di situ, itu ngadain sayembara. Siapa yang datang paling awal besok, dia yang berhak, siapapun orangnya, dia yang paling berhak untuk mengangkat batu ini dan membangun Ka'bah. Ternyata yang paling awal datang ke situ adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad itu yang disuruh meletakkan Hajar Aswad. Tapi Nabi Muhammad itu tapi orang-orang itu masih ribut, masih banyak yang nggak terima. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad itu melepas imamahnya dan dibagi menjadi 4. Batu Hajar Aswadnya taruh di tengah. Terus apa? Digotong bareng-bareng. Seluruh pemimpin. Biar apa? Biar rukun jangan ribut. Itu Nabi Muhammad itu kayak gitu. Akhirnya diam ribut. Nah, baru yang letakin, yang gotongin itu bareng-bareng, baru yang letakin itu Nabi Muhammad. Itu kayak gitu. Makanya Ka'bah itu jadi agak kecil. Tapi perlu kalian tahu, yang sekarang Ka'bah yang kita lihat juga bukan yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena setelah Nabi Muhammad itu ada 2 kali kehancuran pada Ka'bah. Kalau cerita Ka'bah, ya intinya zaman sekarang Ka'bah sekarang itu bukan Ka'bahnya zamannya Nabi Muhammad, gitu aja lah. Yang zamannya Yazid, zamannya siapa? Yazid itu lawannya itu Ibnu Zubair. Nah, ketika Ibnu Zubair itu
pengen menjadi khalifah, akhirnya Yazid itu nggak terima, akhirnya dikejar. Waktu dikejar itu bersembunyi di Ka'bah. Itu di situ itu sampai 40 hari. Nah, di ke-20-nya ditunggu sampai 20 hari nggak nongol-nongol. Akhirnya di 20-nya itu dilempar pakai manjanik. Tahu kalian manjanik? Yang ngobrol mulu. Tahu nggak manjanik? Manjanik tahu nggak? Manjanik itu bahasa Arab, manjanik gitu. Itu ketapel yang batunya itu meledak, tahu ya kalian ya? Jadi bom itu pakainya ketapel. Tahu nggak kalian yang burung itu yang dilempar apa namanya itu? Angry Bird. Tahu nggak Angry Bird kalian ya? Nah, bom yang dilempar itu bahasa Arabnya manjanik. Nah, pakai itu dilempar. Akhirnya apa? Kena Ka'bah, hancur. Ka'bah itu luluh lantah. Allah itu mau nyiksa umatnya Nabi Muhammad, nggak tega, ya kan? Jadi Ka'bah aja hancur. Waktu Ka'bah hancur, ternyata Ibnu Zubair pasukannya pulang, dikira Ibnu Zubair setelah mati, ternyata keluar itu masih hidup. Padahal 40 hari 40 malam itu nggak makan. Tuh. Ibnu Zubair itu cucunya sahabat Abu Bakar. Jadi Ibnu Zubair, bapaknya itu namanya Zubair. Nah, Zubair itu nikah dengan Asma. Asma itu anaknya Abu Bakar. Kalau Yazid itu anaknya Muawiyah. Berarti bukan Yazidnya, tapi Ziyadnya. Ziyad bin Yazid bin Muawiyah. Itu. Nah, yang sekarang bukan lagi, yang sekarang itu zamannya Abbasiyah. Nah, waktu Abbasiyah itu mengatakan apa? Ka'bah sekarang itu tidak sesuai dengan Ka'bah yang diciptakan, yang dibangun oleh Nabi, bukan ciptakan ya, yang dibangun oleh Nabi. Makanya kami akan membangun lagi Ka'bah dengan sesuai dengan bentuk yang dibangun oleh Nabi. Nah, yang ketiganya itu dibalikin lagi seperti halnya awal, sesuai dengan ceritanya sahabat-sahabat lewat hadis-hadis. Ya, itu mah pemahaman Abbasiyah. Kan kita kan nggak tahu pemahamannya benar apa enggak kan ya. Yang penting kan menurut mereka itu sesuai dengan riwayat, sesuai dengan bentuk Ka'bah pada zamannya Nabi. Nah, yang sekarang ini. Nah, baru zamannya Imamul Mujtahidin itu tidak boleh merubah-rubah lagi Ka'bah karena ditakutkan merendahkan Ka'bah, menganggap Ka'bah itu seperti halnya rumah biasa. Akhirnya memutuskan para mujtahid itu mengharamkan merubah-rubah bangunan Ka'bah. Itu Ka'bah itu kayak gitu. Jadi kalian jangan bayangin Ka'bah itu sesuai dengan bangunannya Nabi Ibrahim, itu enggak. Wan hijrihi, dan dari hijri Ismail. Yang kelima itu Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram. Walaupun di dalam masjid, walaupun di tingkat di tingkat 1, tingkat 2 ya. Lantai 1, lantai 2 itu nggak apa-apa. Yang penting masih di Masjidil Haram. Sabian adamu sorfi li ghairihi. Niatnya itu mengelilingi Ka'bah itu bukan niat selain tawaf. Wa in kana tawafu laisa tawafu nusuki. Walaupun tawafnya itu bukan tawaf ibadah haji. Karena tawaf itu kan ada 4. Ya kan? Ada 4 macam tawaf. Kalian cari sendiri. Pertama namanya tawaf qudum. Terus tawaf umroh. Kalian cari aja sendiri. Tawaf rukun, terus tawaf ifadah, tawaf perpisahan. Wa sunanu tawafi. Ya, kalau dijelasin panjang ya kan. Wa sunanu tawafi, sunah-sunah daripada tawaf itu sangat banyak. Yang pertama berjalan kaki dalam seluruh tawafnya apabila tidak ada uzur. Kalau punya uzur gimana? Kayak lumpuh boleh pakai kursi roda. Kalau lumpuh, apalagi zaman sekarang udah ada yang namanya mobil yang kecil itu yang kayak mobil tapi pakai elektrik. Ya kan? Kalau zaman dulu pakai tandu. Kalau zaman sekarang udah enggak, ada kursi roda, juga ada yang elektrik. Udah enak zaman sekarang itu. Kemudian uluk salam di Hajar Aswad dengan tangannya ketika awal tawaf.
mencium hajar aswad. Wa yukarriru dzalika salasan, bolak-balik itu 3 kali mencium hajar aswad. Kemudian apa? Berjalan cepat dalam tawaf dan setelah tawaf, ketika sa'i fi salasil ula, di tawaf yang ketiga, sa'i ketiga, di tawaf ketiga dari yang pertama, sa'i yang pertama. Dan apa? Nah, ini ittiba. Ittiba itu gimana maksudnya? Di sini ada ya. Fi tawafihi romal. Ketika tawaf, ketika lagi berjalan tepat, maka ittiba. Itu apa? Ayyaj'ala wastuhu rida'ahu tahta mangkibal aiman. Menjadikan selendang itu maksudnya yang rida ini, yang di samping, yang seharusnya lurus. Yang sunnah gimana? Menjadikan tengahnya itu di bawah kanan di sini. Terus apa? Watorfai, dan ujungnya itu ala mangkibai, di atas yang kiri, diikatnya itu di sini. Itu. Ini di sini, diselempangin di sini, boleh diikat, boleh diselempangin aja, yang penting lingkar ke bawah, yang tengahnya itu di bawah kanan. Nah, kapan-kapan praktek kalian ya? Beli dulu, ya kan gampang, pakai sarung aja kumpulin sarung kalian. Kalau pengen gratisan, kalau pengen bagus ya beli. Apalagi ke lapangan kalian kan luas, bisa buat kabah-kabahan. Yang penting jangan niat haji beneran, kalian haji di DS ntar. Iya. Pakai mukena terus di atasnya diikat gini terus loncat-loncat. Jadi pocong. Kemudian setelah selesainya tawaf, sholat 2 kali. Di belakangnya makom. Maksudnya makom Ibrahim. Apabila gampang. Makom Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim, tapi makom Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim waktu zaman dulu membangun Ka'bah. Jadi di kotak itu yang namanya kubah, yang kotak itu bukan isinya, itu bukan makamnya Nabi Ibrahim. Kotaknya kan kecil itu kan. Itu bekas kakinya Nabi Ibrahim situ. Kalau kalian tahu, takutnya kalian cerita jelasin ke anak-anak makam Ibrahim itu makamnya Nabi Ibrahim lagi. Salah ini. Surutu sa'i, syarat-syarat daripada sa'i. Syaratnya sa'i itu yang pertama dilakukan setelah melakukan tawaf, dari tawaf rukun atau tawaf kudum. Tuh. Tawaf kudum itu tawaf yang pertama. Jadi kalau baru nyampe ke Masjidil Haram, langsung tawaf. Nah, tawafnya itu namanya tawaf kudum. Nah, memulai dari Safa, mengakhiri di Marwah. Nah, zaman sekarang itu Safa dan Marwah itu kalian nggak usah bayangin Safa dan Marwah itu bukit kayak zaman dulu di gurun pasir, enggak. Sekarang Masjidil Haram itu sudah luasnya sampai ke Safa dan Marwah. Makanya kalau kalian haji di Safa dan Marwah, sa'i Safa Marwah sekarang itu udah di dalam Masjidil Haram. Kok sih? Gak terima banget loh. Kok gak terima sih? Emang iya? Jadi Masjidil Haram sekarang kan udah luas banget. Ketawa mulu. Ketawa jangan keras-keras ya. Kalau mau ngobrol sendirian aja, jangan ngajak temennya. Jadi Safa dan Marwah itu kanan kiri kayak gini. Nah, di antara Safa itu ada tangga terus bawah. Nah, kayak gitu. Nah, ntar bolak-balik sebanyak 7 kali. Mulai dari Safa diakhiri di Marwah. Karena satu jalan itu dihitung 1, 2 Safa, ini Safa, Marwah. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kan di Marwah. Jadi ngitungnya bukan 1, 2, 3, enggak, tapi hitungnya itu
Dari sofa ke marwah 1, marwah ke sofa 1 lagi. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sofa akhirnya di marwah. Jadi sofa 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Makanya terakhirnya di marwah. Wakaza dan seterusnya. Nah itu yang cara ngitungnya kayak gitu. Bukan dari sofa ngelewatin marwah terus ke sofa lagi dihitung 1, ngelingkar gini muter-muter enggak, tapi jalan 1 dihitung 1, dari kesini ke sini dihitung 1 lagi. Makanya terakhirnya di marwah. Asalisu yang ketiga, bimururihi jami'al mas'a. Nah, ketika udah sampai ke tempat sa'i berhenti. Doa di situ, baru keliling lagi. Gitu. Dan sa'inya itu sebanyak 7 kali. Jadi walaupun ntar ada yang jalan pelan, ada yang jalan kencang. Jadi jalannya itu maksudnya lari tapi nggak lari gitu. Ya jalan tapi kencang. Ya lari kecil lah gampangannya ya, lari kecil, bukan lari gede. Kalau jalan pelan kan, dia lari kecil. Nah lari kecil itu di al-akhdar. Kalau dulu itu cat hijau, kalau sekarang itu pakai lampu. Sekarang itu udah pakai lampu. Jadi di Masjidil Haram atasnya itu ada lampu warna hijau, lari kecil. Bukan lari di tempat nggak jalan-jalan, memang PBB. Jadi ntar ada lampu hijau, setiap melewati lampu hijau di tengah, dia lari kecil. Terus apa? Itija. Dibenerin ya. Terus muhimmatun, yang sangat penting, disunahkan sunnah muakkad ziarah kepada makamnya Nabi Muhammad SAW. Ini disunahkan. Walau li ghairi hajin, walaupun tanpa haji ataupun umroh. Ketika kalian ke Madinah, maka disunahkan untuk ziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalian duduk di depannya makamnya Nabi Muhammad itu susah. Kenapa? Bejibun di sono. Kalau lagi sepi, selain di bulan haji, bisa nggak duduk di sono? Bisa, tapi di waktu. Ya. Nggak bisa lama-lama. Soalnya teman saya itu pernah ke situ. Jadi TKI itu setiap hari itu ke situ. Setiap hari kosong, setiap jam kosong itu ke situ malam-malam. Itu apa? Pernah diusir sama penjaga Masjid Nabawi. Gara-gara apa? Gara-gara dia itu membaca Dalail Khairat. Dalail Khairat itu kitab yang khusus sholawat. Itu Dalail Khairat. Tapi bukan sholawatan kayak berjanji ya kan. Dia nggak ada nyanyinya, nggak ada. Cuman sholawat doang isinya. Dari sholawat munjiat, sholawat apa itu ada semuanya. Sholawat Ibrahimiyah ada, yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu ada, intinya adalah komplit semuanya di situ. Nah baca itu akhirnya ketahuan itu dalailnya langsung dilempar, orangnya langsung ditarik dari belakang, langsung dikeluarin dari Masjid Nabawi. Bukan Masjid Nabawi sini, Masjid Nabawi sana Madinah. Hah? Ngobrol mulu, ya kan? Ya nggak boleh. Karena apa? Karena Arab Saudi kan Wahabi. Kalian tahu makamnya sahabat Umar itu makamnya sahabat Utsman itu dihancurin. Dijadiin apa sekarang? Dijadiin perpustakaan. Ya gimana ya? Emang yang ngancurin saya, yang ngancurin mereka, kawannya sama saya. Nggak tahu ya kan? Makamnya sahabat-sahabat itu banyak yang dihancurin di sana. Karena apa? Menganggap ziarah kubur itu musyrik. Yajibu ala kulli mukallafin.
Kewajiban atas orang-orang mukallaf. Yang pertama langsung bertobat ketika dia itu melakukan maksiat, baik maksiat besar ataupun kecil. Tapi jangan bersamaan maksiat kalian itu tobatnya. Maksudnya gimana? Sambil nyolong ngomongnya astagfirullahaladzim gitu, ambil mulu gitu. Ambil aja ngomongnya astagfirullahaladzim. Lihat cewek astagfirullahaladzim gitu, sambil lihat. Jangan kayak gitu. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata Rasulullah, "Fatubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah." Rasul itu bertobatlah kalian kepada Allah karena sesungguhnya saya, Rasul, itu selalu bertobat setiap hari itu 100 kali. Apalagi kita, Nabi Muhammad yang maksum, yang dosanya sedikit aja, yang nggak punya dosa aja selalu minta tobat. Apalagi kita baca astagfirullah itu satu hari ya 1000 kayak. Iya, ini beneran, saya cerita beneran ini kan. Dan wajib atasnya, kenapa? Itu yang payung kata Intan itu payungnya. Ya nggak tahu, emang payung saya kan bukan. Payung sini. Wajibu alaihi tajridu qalbihi wa hifdhu min jamil awsafi. Dan wajib bagi seorang muslim itu mengkosongkan hatinya dan menjaga hatinya dari seluruh sifat-sifat yang tercela. Seperti halnya apa? Ragu dengan adanya Allah. Terus apa? Merasa aman, merasa baik-baik saja ketika melakukan maksiat. Ini kekurangannya orang-orang mukmin yang zaman sekarang itu kayak gitu. Ngelakuin maksiat merasa aman. Pacaran berduaan merasa aman. Jadi kan ngelakuin sampai ya kan. Wal qanut, tidak menerima dari kasih sayangnya Allah. Yang terjadi itu semuanya itu kita kadang-kadang tidak menerima. Kodratnya Allah kadang-kadang kita menerima, itu dijauhi. Wal kibar, takabur, wal ujub, sombong. Ujub itu membanggakan ibadahnya. Riya, hasud, dengki tahu ya. Dan membiasakan perkara-perkara yang baik. Apa? Tawadu, ridho dari keputusannya Allah. Ini penting. Tawakal, pasrah, sabar dari bahaya, dari bencana dan cobaan. Itu harus sabar. Walaupun itu bentuknya itu hukuman dari Allah, azab dari Allah, kalian sabar, bisa diampuni seluruh dosa-dosa kalian. Yang paling sabar. Wasikot, dapat dipercaya dengan rizkinya Allah. Contoh, kalian diberikan rizki berupa melihat, manfaatin itu, melihat kalian dengan perkara yang benar. Wal bughdu dunia, tidak mencintai dunia. Karena ini sahabat-sahabat zaman dulu itu tidak mencintai dunia. Tidak mencintai dunia itu bukan berarti tidak memiliki dunia. Tidak mencintai dunia itu dia tidak sayang dengan dunia. Dengan seandainya Allah mengambilnya, dia itu tidak akan merasa merasa sayang gitu. Tandanya apa? Dia masih cinta sama dunia. Ketika hilang 100, punya 100, terus duit 100-nya itu hilang, dia merasa sayang. Ya Allah, saya duit cuma 100 doang, kok hilang gitu. Walaupun ya itu wajar, manusiawi gitu. Apalagi ini mencintai sesuatu apapun itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Apapun itu bentuknya, kalau kita cinta kepada selain Allah, cintanya itu terlalu berlebihan, saya jamin tidak akan pernah tercapai. Apapun itu. Tawakal, ya kan, sabar atas ketaatan. Ketaatan pun harus sabar. Contohnya apa? Sholat tarawih, walaupun lama, kalian harus sabar. Baru sedikit aja langsung, ya Allah lama banget ini. Gitu. Padahal tadi malam aja nggak sampai jam 8 padahal. Ya kan, tarawih tadi malam selesai itu jam 8 kurang 10 menit. Tapi perasaan kalian senangnya cepet-cepet.
Ya, dia dasar kalian kurang bersyukur, cepet ngeluh, lama ngeluh. Wa bughdu dunia, membenci dunia. Wa adawatun nafsi. Nah, ini dunia itu nggak harus dunia duit ya. Pokoknya selain Allah ya dianggap dunia. Kayak laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Cinta juga jangan berlebihan. Hifdzul a'dha, menjaga panca indera yang 7 panca indera dari kemaksiatan. Menjaga mata dari melihat perkara yang diharamkan. Seperti halnya melihat perempuan yang lain yang bukan bukan saudaranya. Kalian melihat itu diharamkan. Wa nadharul aurat, melihat aurat. Kalau melihat auratnya orang lain itu haram. Walaupun sesama jenis. Laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan. Lihatin gini, dipelototin, "Ih, kamu gede ya," gitu. Ntar tanya, itu punya kamu gede, caranya gimana sih? Gitu kan. Ya, soalnya gini, saya kan sekolah SMP kan SMP umum ya kan? SMP umum. Saya sekolah SMP itu SMP umum. Itu saya pernah dengar perempuan itu ngomong kayak gitu. "Kamu itunya gede, tetenya gede, gimana sih caranya?" gitu. Astagfirullah. Saya gitu. Gimana sih caranya? Gimana sih caranya? Iya, cewek iya, cowok. Tapi saya kan, ya kan mungkin bukan kalian. Saya pernah dengar teman saya. Berarti kan bukan kalian kan? Ya laki-laki kan juga sama kan. Kadang-kadang yang kalian nggak tahu hukum ya. Kadang-kadang mandi bareng kelontangan, satu kamar mandi 2 orang, ya kan? Ya Allah. Ya ini ternyata udah jam 11 lebih ya. Terus apa? Menjaga segala yang menjaga tangan paham ya, megang yang bukan perkara yang dihalalkan semuanya lah. Menjaga ucapan, menjaga perut dari makan makanan yang diharamkan, minuman. Intinya itu semuanya lah. Udah ada yang pulang, kita udah mulai cepet ya jelasinnya ya. Dan sebaiknya bagi orang-orang yang mukmin, soalnya saya tahu kalau udah ada yang pulang kita ngejelasinnya lanjut, kalian itu di hatinya gerundel, ya enggak? Enggak dong. Ya enggak? Makanya kalau udah ada yang pulang, saya itu agak cepet jelasinnya, saya tahu soalnya. Ngomong depan ini mah iya, enggak dalam hati mah iya. Ya nggak salah tapi benar kayak gitu. Terus baiknya seorang manusia itu yang mukmin itu khosyian, khusyuk, mutawadian, tawadu dan takut kepada Allah, zuhud dalam dunia, tidak mencintai dunia maksudnya. Terus apa? Jangan senang ambil perkara yang gampang dari dunia itu. Sedikit berbicara jujur, sedikit berbicara, memperbanyak rasa malu, berbuat baik kepada orang tua, menyambung sanak, berbuat baik kepada teman-teman kalian, dan takut kepada Allah, dan selalu mengharapkan kasih sayang dengan Allah. Jadi khosyah dengan roja itu harus ditempatkan sesuai dengan waktunya. Ingat ya, tadi ada khosyah, ada roja. Kalau khosyah itu apa? Takut kepada Allah ketika kita lagi maksiat. Kalau kita lagi beribadah ya roja, mengharapkan kasih sayangnya Allah, jangan dibalik. Ketika kalian maksiat, roja, mengharapkan kasih sayangnya Allah. Sehingga kalau kalian mau nyolong, lah gampang mau tobat. Jangan. Atau kebalikan, kalian takut sama Allah ketika kalian mau ibadah. Kalau mau ibadah, mau sholat, lah saya takut. Kenapa? Saya malu sama Allah. Kenapa? Karena dosa saya itu masih banyak, jadi mau ngadep Allah itu malu. Itu salah, menempatkan khosyah dengan roja itu sesuai dengan tempatnya.
roja ketika beribadah, khosyah ketika kalian mau berbuat maksiat. Udah doa.